lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau ngomongin 3 orang. Tiga orang. Siapa Yang aja itu? Satu orangnya pemain inti yang selalu kita bahas. Jangan. Pemain inti di sini ya. Ada Pak Amin Rais. Wih. Kenapa Bang? Jangan. enggak. Nggak usah. Ada Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Wih. Harus pakai ain. Yeah, Ba'asyir. ain. Bang Leshir. Ada juga Pak Jokowi. Yeah. Kalau Pak Jokowi penonton pasti udah tahu lah. Ada Amin Rais, tapi ini menarik nih. Ada apa dengan Amin Rais? Udah lama dia juga nggak masuk pembicaraan kita. Iya. Ini terkait sama peristiwa tanggal 29 September yang dimana Ustadz Abu Bakar Ba'asyir itu ke kediamannya Pak Jokowi. Kamu emang Ba'asyir. Bang Oke, Leshir. Ba'asyir ya. Enggak apa-apa. Bener, gerak bagus, gerak. Bagus malah. Sengaunya dapat. Ba'asyir Bang ya. Leshir. Ya. Ke tempatnya Pak Jokowi. Nah, Ya itu rame tuh. rame. Ustadz Abu ini katanya ke tempat Pak Jokowi itu untuk menasihati Pak Jokowi katanya. Agar Pak Jokowi mengabdi dalam Islam. Wis. Mengabdi pada Islam kayak gitu. Nah, setelah itu Pak Amin Oh, bukan Rais, itu yang bukan, itu Bukan. nanti kita jelaskan tapi Iya, nanti. Oke. Nah, setelah itu Pak Amin Rais bikin monolog. Pas Monolog. tanggal 30 September. Video nih ya. Video monolog Besoknya di berarti YouTube-nya. langsung Besoknya. Ada judulnya itu Nasihat Keagamaan buat Pak Jokowi. dari Dari Pak Amin Rais. Oh. Bernasehat. Jadi Amin Rais memberi nasihat pada Jokowi. Jadi kan interesting. Ustadz Abu ini ngasih nasihat ke Pak Jokowi. Iya. Pak Amin Rais juga ngasih usulan deh. Gue juga dong. Dia juga mau kasih usulan nih. Masa Abu gitu. Bakar Ba'asyir aja. Iya. Nah, Kalau ikut-ikutan Bang, kenapa nggak bertamu juga? Nah. Oh. Oh, Iya iya. dong, kalau misal ikutan. Ya tapi kan paling tidak mendoakan. Iya. Kayak ini penting menurut saya bahwa dia Oke. memberi doa atau mendoakan siapa? si Ustadz Abu. Amin Rais Oh, Amin Rais. Memberi usulan? memberi usulan. Menasehati. Menasehati. Ya karena yang saya ingat Abu Bakar Ba'asyir juga nggak bilang mendoakan, tapi Menasehati. dia datang untuk menasehati. Iya, ini nasihat juga. penting katanya. Iya. Nah, kalau Pak Amin Rais nih mau ngasih usulan lah gitu. Jadi di videonya itu Pak Amin Rais bilang kalau misalnya peristiwa Ustadz Abu sama Pak Jokowi ketemu tuh sangat mengharukan katanya. Mengharukan. Dipuji sama Pak Oh, Amin iya, Rais. iya. Katanya dipuji. Katanya Pak Jokowi sampai salim gitu, dihormati gitu. Kepada Pak Abu Bakar ya. Kepada Pak Abu. Iya, Pak Abu. Terus Pak Amin Rais bilang peristiwa ini tuh sebenarnya Ustadz Abu ini nggak cuma nasehatin tapi berdakwah katanya. Berdakwah. Nah, saya usulkan kata Pak Amin Rais, pertemuan ini harusnya nggak cuma sekali dong. Oh iya. Gitu. Tapi harusnya ada 9 pertemuan lagi. Kok 9? 9 pertemuan lagi. Iya, itu Saya usulkan per pertemuan 30 menit. Per pertemuan 30 menit. 9 kali. 9 kali. Katanya Pak Jokowi nggak usah malu jadi santrinya Ustadz Abu Murid. katanya. Jadi muridnya. Oh jadi Gitu. Pak Jokowi diminta belajar sama Ustadz Ustadz Abu. Abu, benar. 9 kali per 9 kali kalinya itu 30 menit. 30 menit. Ada klausulnya nggak sih kenapa harus 9 Iya, kenapa dan 9? harus 30 menit? Mungkin biar genap 10 nggak ngerti juga. Kenapa nggak pakai asas kultum ya kuliah 7 menit gitu? Oh, Ya. Nggak kesian mungkin kan Pak Abu Bakar Ba'asyir tuh di Solo juga tinggal ya. Ngeruki itu di mana sih? Kan dia pesantren. Ya ngeruki. ngerti. Mungkin dia membayangkan apa namanya Pak Abu Bakar Ba'asyir datang kan, Oh datang iya. ke rumahnya Pak Jokowi. Masa cuma 7 menit? Kan udah capek Iya. itu. Kalau Iya. ngeruki itu di Sukoharjo, Jawa Tengah. Jadi bukan di Solo ya? Bukan, Iya. tapi masih Iya, masih di Jawa Tengah. Nah, katanya Pak Amin Rais itu 9 kali pertemuan itu berisi kajian dasar Islam kayak Yes. iman, ihsan, akhirat, takdir dan lain sebagainya, katanya gitu. Nah, kalau Jadi misalnya kajian dasar Islam. ya, kalau misalnya Pak Jokowi yang datang ke pesantrennya kan nanti jadi rame. Iya. Jadi mendingan Ustadz Abu aja yang datang. Tapi Eksklusif ya. iya 15 sampai Kayak 30 guru menit deh, privat 30 gitu. menit gitu. Iya, Jadi iya, guru iya. privat katanya biar Pak Jokowi lebih agamis gitu, lebih paham tentang Islam kata Pak Amin Oke. Rais. Dahsyat Gitu. ini. Bahkan dia jadinya ngasih peringatan juga ya. Heeh. Apa? Kayak kalau aku sih kalimat lengkapnya
Mungkin penonton bisa nonton di YouTube-nya, tapi yang aku tangkep kalau misalnya Pak Jokowi nggak mau, dia kayak ngasih ayat gitu Bang, Al-Baqarah. Ayat Dia bilang 74 peringatan, ya. dia bilang gini, hati yang menolak kebenaran bisa lebih keras dari batu. Quran surat Al-Baqarah ayat 74. Gitu. Hati yang menolak kebenaran. Menolak kebenaran bisa lebih keras dari batu. Kebenaran siapa? Abu Bakar Bashir kan ustadz kan, guru Nah, ya. Siapa Abu Bakar Bashir? Ustadz yang tanda tanya Oke. Oh, gimana Tapi kita dia nanti sekarang. dulu Nah, kita bisa ngomongin. Saya prefer untuk ngomongin dulu soal Amin Rais. Amin ya. Rais. Iya. Boleh. Kenapa menurut saya menarik? Karena Amin Rais itu pembenci Jokowi. Iya. Betul. Dia itu kan sebetulnya adalah gini. Dia itu orang yang dulu pernah jadi seperti pahlawan di Indonesia. Tapi kemudian perjalanan sejarahnya menyebabkan dia justru terpuruk akhirnya. Ya. Coba saya cek, walaupun kalian kan memang usianya usia bocil nih. Apa misalnya salah satu peristiwa bersejarah yang menyebabkan nama Amin Rais itu sedemikian besar? Sebenarnya bagi kalian sih nggak besar ya. Tapi buat orang Indonesia atau orang generasi saya dulu mengumpulkan semua buku tentang Amin Rais. Oh. Ya, akhirnya saya buang ketika dia menjadi anti Jokowi. Ya. Dia terkenal pas 98 itu nggak sih? Betul. Iya. Pas 98 itu dia menjadi salah satu tokoh yang dianggap sebagai bapak reformasi. Karena dia ketika itu dengan sangat lantang menyuarakan penolakan dia terhadap Soeharto, terhadap Presiden Soeharto di masa itu. Dan itu dianggap sebagai sebuah keberanian yang luar biasa, ya. Untuk waktu yang lama kan Soeharto sudah memimpin Indonesia dengan cara yang sangat otoriter kan, sangat zalim, korup ya. Tapi selama berpuluh tahun itu, kalaupun ada yang berani untuk menentang Soeharto, itu akan dengan segera apakah menghilang, apakah dipenjara, apakah dikendalikan lah ya. Iya, betul. Itu lucu banget sih. Lucu di mana? Enggak, sorry maaf. Karena itu agak berhubungan karena aku baru banget tadi pagi Bang di Karel aku membaca sebuah meme yang isinya kayak zaman ini foto Pak Soeharto, terus ada tulisannya, di zaman saya kerusuhan politik itu sangat tenang karena sekali ada yang melawan dor gitu aja. Iya kayak gitu. Praktis waktu itu sebelum 98 ya. Nggak ada tuh kerusuhan politik. Iya, karena sekalinya melawan dor gitu ya Bang. Iya, bukan karena orang tidak merasa perlu untuk memprotes Soeharto, tapi tadi nggak berani. Ya. Sampai tahun 90-an terjadi serangkaian perubahan. Nah, menjelang 98 terjadi gerakan demi gerakan, ya, demonstrasi macam-macam. Dan Amin Rais ini adalah orang yang berani berada di panggung itu, panggung demonstrasi untuk menyatakan perlawanan terhadap Soeharto. Jadi emang ketika itu dia mengagumkan. Sampai kemudian dia menjadi ketua MPR ya kalau nggak salah, ya. Tapi dia nggak jadi presiden. Ini Soeharto jatuh, yang jadi presiden kan Habibie. Nah, Pak Amin ini pendukung Habibie. Oke. Ya, karena Habibie kan ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI. Nah, si Pak Amin Rais ini juga tokoh Muhammadiyah. Dia doktor di Universitas Gadjah Mada. Ya. Ijazahnya palsu atau enggak? Enggak. Saya yakin benar lah. Dia sekolahnya juga, saya lupa di mana, pokoknya di Amerika Serikat lah ya. Jadi bukan satu alma mater sama Gibran enggak? Karena kalau satu alma mater takut digugat lagi. Isu ijazah palsu kan baru sekarang ini, gara-gara ada Roy Suryo dan Rismond dan kawan-kawan. Waktu itu nggak ada masalah itu. Dan memang benar dia pintar, dia penulis yang menarik. Dia menulis setiap minggu di koran Republika. Dan isinya memang menarik dan sangat kritis terhadap Pak Harto. Jadi he was someone at that time ya. Dianggap sebagai hero waktu itu. Dan karena itulah saya misalnya membeli semua buku tentang Amin Rais nih, buku-buku yang dia tulis. Dia penulis yang bagus. Nah, kemudian ya kan Habibie turun. Oke. Dia lagi-lagi tidak maju sebagai calon
tahun 1999 pemilihan presiden untuk menggantikan Habibie. Habibie-nya kan nggak diterima pidatonya di MPR atau DPR gitu ya. Pokoknya dia mengundurkan diri lah sebagai calon presiden. Nah, ketika itu pemilihan presiden masih dilakukan melalui pemilihan di DPR. Dan Amin Rais kalau nggak salah dia menolak untuk dicalonkan menjadi calon presiden. Dan yang menjadi calon presiden ya akhirnya menang jadi presiden ketika itu adalah Gus Dur. Ya, Gus Dur presidennya, yang kalah Megawati kan. Nah, Megawati jadi wakil presidennya. Nah, hanya dalam waktu sekitar 2 tahun terjadi gerakan untuk menggulingkan Gus Dur ya. Karena Gus Dur dianggap bertentangan dengan konstitusi macam-macam. Kita bisa ngomong tentang ini, tapi jangan sekarang lah ya. Yang jelas ketika itu adalah salah satu tokoh yang memimpin gerakan masyarakat untuk menolak Gus Dur adalah Amin Rais lagi. Makanya Amin Rais itu pernah disebut oleh Gus Dur ketika Gus Dur diwawancara, siapakah yang menjatuhkan dia? Dia bilang 2 orang. Ya, satu Mega dia bilang, kata Gus Dur, satu lagi adalah Amin Rais. Tapi betul Amin Rais ketika itu berhasil memang menggalang publik untuk melawan Gus Dur. Jatuhlah Gus Dur diganti oleh Megawati. Tahun 2004 adalah pemilu pertama yang pemilihan dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Nah, ketika itu inilah sebetulnya titik atau saat di mana kemudian Amin Rais mengalami kehilangan popularitas. Oh iya, kenapa Bang? Dia itu mencalonkan diri jadi calon presiden. Oh, calon presiden, oke. Dia udah punya partai namanya PAN. Oke. Oh iya. Ya, dia ya. Nah, sebetulnya orang udah bilang, Pak, kalau tahun 99 Amin Rais itu masih sangat populer. Kalau sekarang kayaknya enggak deh. Tapi kan dalam tadi kalau dari cerita Bang Ade itu berarti entah setahun atau 2 tahun sebelumnya kan dia berhasil menggalang suara publik. Gus Dur kan sekitar 2 tahun lah. Harusnya kuat dong untuk maju pemilu. Nah, tapi orang udah lihat bahwa he was not that popular anymore. Dia tidak lagi sedemikian populer seperti di masa lalu. Nah, calon yang dia lawan adalah orang yang bernama SBY. Orang udah ngelihat kayaknya SBY ini kuat deh. Ya. Karena SBY itu memang justru adalah seorang mantan jenderal yang nampak sebagai orang yang memperjuangkan demokrasi. Betul. Amin Rais yang nggak mau dengar. Amin Rais menganggap bahwa oh enggak, gue yang maju. Harusnya kalau SBY mau, SBY jadi wakil presiden gue. Polling ketika itu udah mulai ada. Dan polling ketika itu sudah menunjukkan yang paling populer SBY. Ada beberapa nama tuh ya, bukan cuman Amin dan SBY. Ada beberapa nama, tapi salah satu yang paling populer SBY. Sebetulnya kubu SBY sudah pernah menawarkan kepada Amin Rais, kenapa kita nggak berdua aja? SBY calon presiden, Amin Rais wakil presiden. Nggak mau dia. Nggak mau. Harga diri jatuh. Harga dirinya jatuh. Dia bilang dia maju aja. Terbukti kalah. Kalahnya telak. Dia cuma dapat angka 14% apa. Sejak saat itu dia menjadi berubah tuh kayak gloomy, kayak orang post power syndrome, pernah dengar istilah itu? Iya. Sindroma orang. Itu kan dulu yang justru dituding orang-orang ke Pak Jokowi. Sekarang ini. Iya. Jokowi mah boro-boro post power syndrome kan. Dia mah yang jelas-jelas kelihatan tuh justru yang ini. Yang ini jelas, sangat jelas. Dan dia terus makin lama makin sering meracau gitu loh. Iya, termasuk yang sering-sering kita bahas itu kan. Betul. Kayak sorry ya, bukan berarti maksudnya merendahkan, tapi kayak aku juga kadang kalau misal kita mau bahas kayak kita bertanya-tanya kayak emang apa sih Mas, bukan bertanyakan kendali atau nggak peduli dengan apa yang udah dilakukan ke Indonesia, tapi kayak kenapa kita harus dengerin gitu. Iya, karena kalimat-kalimatnya sangat kasar. Misalnya saya mau bilang ya. Iya. Karena paling gampang masuk ke suara masyarakat tuh kan kalau dilakukan dengan halus ya. Iya. Tuh kan hilang kalimatnya. Iya. Apalagi Gen Z denger yang kasar-kasar. Betul. Apaan nih? Iya. Ini kenapa? Dia ini? pernah saya lupa ya. Ini saya tadi di sini sebetulnya cuman ternyata udah hilang. Dia tuh kalau ngomong tentang, terutama yang paling parah emang tentang Jokowi.
Iya. Dia sangat membenci Jokowi entah kenapa. Mungkin karena Pak Jokowi tidak pernah mengajak dia ikut kali ya. Oke. Nggak mungkin Mungkin ya, nggak saya ya nggak tahu. nggak mengundang dia dalam kabinet atau pemerintahan Misalnya gitu ya, ya. mengundang dia atau apapun. Hmm. Dia tuh kalau ngomong tentang Jokowi itu penipu, Iya. pembohong, Kayak di masa pengkhianat. lalu nih habis disakitin apa ya gitu. Iya, padahal kan ketika kalau kita kembali ke tahun 2004, Jokowi sama sekali nggak terlibat di situ ya. Iya. Tapi rupanya setelah itu kan dia dari 2004 begitu kalah, Hmm. 2004 dia nggak pernah muncul lagi, nggak pernah maju lagi sebagai Bahkan jadi oposisi SBY juga enggak. Oh, benar-benar. Ya bukannya oposisi ya, bukannya enggak. Iya dia berada di luar pemerintahan. Heeh. Tapi PAN ini kalau nggak salah sih gabung sama pemerintahan SBY ya. Tapi maksudnya nggak vokal. Nggak mengkritik vokal, gitu nggak. ya. Kepada SBY itu dia nggak sekasar seperti ketika dia ke Jokowi. Entah kenapa nih Berarti ya. itu bisa sangat dilihat dengan kontras gitu ya. Kontras Heeh. ya. Nah yang terakhir itu kalau nggak salah tahun lalu dia bahkan bikin video yang menuduh bahwa Pak Jokowi itu pernah mencoba membunuh anaknya Pak Amin Rais, Hanafi Rais. Itu pernah kita garap sebetulnya, iya, kita iya, bahas iya, di iya. PIS. Ya, di PIS atau di mana ya? LAA. LAA di ini saya ya, monolog saya. Gara-garanya suatu kali Hanafi Rais ini kan adalah juga tokoh politik di PAN, ya. Nah suatu kali si Hanafi Rais ini sedang mengendarai mobil di tol dan tiba-tiba saja dalam ceritanya Pak Amin, mobilnya Hanafi Rais itu diserempet oleh dua mobil, satu truk, satu gitu ya, yang akhirnya mobil dia mengalami ditabrak gitu ya, dan si Hanafi harus masuk rumah sakit. Tapi entah bagaimana dalam keadaan begitu tuh Pak Amin tuh bilang, oh yang mau bunuh dia tuh adalah Jokowi, karena Jokowi marah bahwa Amin Rais sering mengkritik dia. Enggak, it doesn't make sense at all. Aku sih ya, kalau aku misal keluarga aku mengalami kayak gitu, kayaknya ya yang kebesit di pertama kali dalam masa-masa rawat inap segala macam itu ya, penyembuhan itu, kayak kita pasti langsung berdoa yang kayak ya Allah ujian apa ini ya Allah, ya Allah disembuhkan ya Allah. Kita nggak mikir langsung kejar dulu penyebabnya siapa yang nabrak gitu. Kayak yang penting selamat itu udah alhamdulillah banget kayak gitu. Nah iya kita nggak ngerti kenapa ketika itu bahwa ketika itu Amin sampai tiba pada tahap dimana dia kayak paranoid gitu dan tanpa pangkal, tanpa ujung, tanpa ada indikasi apapun dia mengatakan bahwa ini adalah ulahnya Pak Jokowi yang tidak suka pada Pak Amin. Jadi sedemikian bencinya dia kepada Pak Jokowi kan ucapan semacam itu hanya bisa lahir dari either orang itu memang betul-betul yakin bahwa dia mau dibunuh oleh misal Pak Jokowi, atau kedua ya karena kebencian aja. Kan kalau kamu benci sama seseorang, segala hal seperti terkumpul di dalam diri orang itu kan. Pak Amin coba join trennya Gen Z deh, belajar stoikisme. Wow, itu keren banget itu. Iya. Kalau bisa. Tapi nggak tahu itu memang Pak Amin itu seperti mengalami perubahan yang sangat mendasar gitu, sangat revolusioner, tapi dalam artian negatif. Dari yang tadinya seorang pemuka, orang menyebut dia sebagai negarawan, sebagai tokoh politik terkemuka yang harus kita dengar pandangan-pandangannya, itu drop terus. Ya memang cukup lama dari 2004 ke 2020-an kan, sekitar berapa 15-16 tahun kan. Itu kekecewaan demi kekecewaan saya rasa yang terjadi pada diri dia menyebabkan dia menjadi sangat negatif. Nah, saya ngomong itu karena kamu kan bilang Pak Amin sekarang memberi nasihat, mengharapkan agar Pak Jokowi itu belajar jadi pribadi yang lebih baru, yang dekat dengan agama dan jauh dari ambisi duniawi. Nah itu kan bisa dibaca dengan dua cara ya. Itu sinis apa tulus? Aku rasa kalau caranya tulus mungkin nggak usah di depan layar nggak Bang? Nggak dong, kalau Anda bersyukur misalnya nih ya, Amin Rais merasa bersyukur, oh akhirnya gitu ya, Pak Jokowi ini sudah, to be honest, tapi kan sebenarnya Pak Jokowi yang didatangi ya, bukan dia yang minta kan ya. Tapi kalau mungkin dia berpikir begini Pak Amin nih, oh Pak Ustadz Abu Bakar Bashir aja udah ngelihat bahwa
Maaf. Ini adalah tokoh yang perlu didatangi. Bayangin Abu Bakar Bashir yang udah sepuh, mungkin umurnya udah 70-an lah ya. Itu merasa perlu datang ke rumahnya Pak Jokowi. Itu kan berarti Pak Jokowi buat Ustadz Abu Bakar Bashir adalah seorang yang penting. Yang penting diberi nasihat, ya kan? Nah, Amin kayaknya ngelihat itu mungkin ya, merasa bahwa ya ini orang masih penting nih. Karena itu saya harus juga ikut nasihati. Bikin kuliah berapa kali tadi? 9 9 kali. kali. Ya. Setiap ketemu 15 sampai 30 menit. Iya, Spesifik banget. spesifik. Dan itu belajar kajian dasar Islam. Lama-lama Iya. nanti dibikin rundown-nya, Bang. Pertemuan pertama belajar soal rukun iman dan Islam. Pertemuan kedua Iya, apa-apa gitu. Iya, sholat, haji, gitu kali. Zakat. Zakat. Aduh. Itu kan ya di satu sisi nampak sebagai merendahkan sekali buat Pak Jokowi. Orang kan sering salah sangka ya melihat bahwa Pak Jokowi itu adalah orang yang anti Islam dan segala macam. Iya. Which is not at all. Betul. Bahkan kalau nggak salah Pak Amin tuh yang ngomong, Amin Rais, Jokowi itu anti-Islam. Dia bilang betul. Pernah Oh, ngomong. iya. Dia emang bilang anti Islam. Ya, Di mananya ya bisa menyimpulkan anti Islam itu? karena karena ini buat maaf ya orang-orang Jawa nih. Aku orang Jawa. Iya. Kenapa, Jawa, Bang? orang Kenapa, Jawa. Orang Jawa kan kalau ngaji, kalau Oh iya. kamu masih Apa? mendok apa namanya? Medok, iya medok. Itu baca misal Al-Fatihahnya. Itu nggak kayak orang Arab. Iya, Al-Fatihah jadi Al-Fatihah gitu. Ya, misalnya kayak gitu. Ah, iya, iya, iya. Alhamdulillah Terus. gitu kan gitu ya. Iya. Iya, kenapa, Bang? Nah kan buat kelompok-kelompok seperti ya misalnya Amin Rais gitu. Nggak boleh itu apa namanya? Makhrajnya nggak benar. Jadi apa sih namanya, dia bacanya tuh beda sama Arabnya. Jadi Kok jadi kayak menyalahkan hakim arti gitu. hakim akhirat gitu ya? Nggak, jujur karena aku orang Jawa. Terus ya aku juga, maksudnya ya keluarga aku juga masih suka mengaji gitu kan. Iya. Kayaknya nggak sekeras itu deh. Maksudnya kayak ya udah kalau misalnya Nggak, ngaji salah. Orang Jawanya sih justru yang sering dibilang ini orang Jawa ngajinya nggak benar gitu. Oh gitu. Iya, iya. Jadi Iya. saya minta maaf tuh artinya karena saya akan menyebut orang-orang Jawa, tapi nggak cuma orang Jawa, misalnya orang Sunda tuh kan nggak bisa ngomong F, jadi dia menyebut Al-Fatihah. Nah, iya, Al-Fatihah. Iya. Nggak boleh tuh, Mau Amin Rais orang mana, Bang? orang Jawa. Kepo banget. Kan ada tuh yang katanya kalau misalnya harokatnya nggak 2 harakat itu menyalahi arti. Oh iya, jadi Iya. arti. Nah maksudnya Pak Jokowi ini pernah baca Quran yang menurut Pak Amin. Jadi Ya, imam. dia pernah Ah. lagi jadi imam sholat. Ada Oh, videonya ya. Ada Pak Jokowi. videonya. Pak Iya. Oh Jokowi. ya oke. Iya kayak orang Jawa lagi baca Al-Fatihah. Iya. Nggak bagus menurut Pak Amin. Ya mungkin, kan kamu Mungkin. lagi nanya Oh, kenapa iya. dia disebut anti-Islam. Iya. Saya mulai dari hal yang sederhana aja. Karena mungkin dia dianggap cara bacanya itu tidak sesuai apa tadi? Nggak sesuai tajwid dan makhrajnya. Ya. Iya, heeh. Ini- ya kaidah baca Ini buat Qurannya para ya. penonton Egra ini Islam. sangat kuat ininya. Aduh, beban moral nih. Nah, Bumerang nih. tapi lebih dari itu mungkin secara politik karena dia anggap Pak Jokowi ini kan PDIP, Heeh. ya kan kelompok-kelompok itu kan melihat PDIP itu sebagai kelompok kafir gitu kan. Oh iya. Atau enggak biasanya orang-orang biasanya mungkin mengharapkan kebijakan yang sangat organik pro Islam gitu ya, kebijakan-kebijakan Enggak, tapi presiden. Amin Rais itu enggak gitu. Ini beda sama si Abu Bakar Bashir. Oh. Kalau Abu Bakar Bashir nanti kita omongin kan, Mm-mm. itu emang ininya syariah. Mm-mm. Oh. Syariah Islam itu mesti dijalankan. Oke. Amin tuh nggak gitu, dia tuh sekolahnya aja di Amerika, master doktor itu Amerika Serikat. Oh. Jadi relatif lebih moderat dalam artian Iya. itu. Tapi mungkin kan biar gimana pun barangkali karena latar belakangnya seperti itu jadi kayak ngetawain gitu kalau orang bacanya tuh nggak bener. Kayak kamu pernah dengar orang Tionghoa baca Quran nggak? Kan kerasa. Iya, bedanya. logatnya ya. Ya tapi itu kan menurut saya adalah ya gaya masing-masing kultur kan. Benar. Betul, kayak kita ngucap bahasa Inggris atau Iya. apa kan kita Iya. punya Pastilah, kita kan nggak Inggris banget gitu. iya. Ini juga nggak Arab banget. betul. Tapi lebih dari itu pasti ada alasan-alasan yang lebih substantif. Tapi dia benci banget. Nah sekarang menurut saya jadi penting nih.
ya, bahwa dia melihat bahwa Pak Jokowi ini kayaknya perlu diajarin gitu ya. Dan gurunya adalah Abu Bakar Abu Bakar Bashir. Bashir. Jadi dia seperti mulai melihat kemungkinan gue kayaknya perlu lebih dekat nih sama Jokowi. Oh. Jadi jangan kaget kalau ternyata dia benar-benar datang juga ke rumah Pak Jokowi. Wih. Kan kamu tadi bilang datang dong, mungkin. Oh. Nah gitu kalau Pak Aminnya. Nah dalam hal ini menurut saya kita kaitkan sekarang sama siapa tadi kedatangannya? Oh, Abu Pak Abu Bakar Bakar Bashir. Bashir. Menurut saya ini emang sesuatu peristiwa yang penting. Jadi kedatangan Abu Bakar Bashir ke rumahnya Pak Jokowi itu secara politik memang sangat penting, ya. Dan tadi Apa tuh penting ya, Bang? nanti dulu Amin Rais itu Oke. seperti begitu sikapnya itu mencerminkan kenapa ini jadi penting. Jadi gini, iya nggak menurut kamu? Penting nggak ini? Penting? Kenapa? Ini kayak mahasiswa lagi diuji oleh dosen. Ini tinggal nilai A, B, C, gerak. Atau keluar kamu dari kelasnya. Kenapa Bang? Apa karena tiba-tiba Pak Amin? Bukan, Abu Bakar nih. Oh, Abu Bakar. Kalau Amin udah ya. kita bisa selesaiin kan? Amin tadi ya. Iya. Oke. Kalau Abu Bakar Bashir datang berkunjung ke rumah Jokowi. Kalau menurut aku jadi penting karena sosok Abu Bakar Bashirnya sendiri. Gimana? Aku ini mewakili pandangan netizen aja ya. Kayak dan yang milenial dan Gen Z. Ini kan Abu Bakar Bashir banyak yang bilang, oh ini pro terorisme nih. Ada yang bilang mendukung teroris segala macam. Disambut baik sama Pak Jokowi. Waduh, gitu. Lebih ke ada ketakutan gitu. Gitu. Ketakutan. Kamu gimana nih? Enggak, aku justru belum menemukan esensi-esensinya kenapa ini penting. Belum menemukan? Belum. Oke. Ya, saya akan mulai dari jawabannya Egra ya. Kenapa orang seperti saya yang kan saya adalah politisi juga nih sekarang ya. Tapi juga orang yang berharap bahwa politik Indonesia akan membawa kebaikan buat bangsa ini kan. Ini penting sekali karena gini. Seperti kamu bilang, Abu Bakar Bashir itu dianggap sebagai representasi dari kaum radikal keras dari Islam di Indonesia. Dan dia memang dituduh sebagai seseorang yang terlibat dalam terorisme. Bom Bali. Betul. Iya, dia itu pernah 2 kali sebetulnya akhirnya yang dipenjara beneran tuh sekali. Iya. Tapi dia sebetulnya sebelumnya lama banget itu kan, Bang. 15 tahun. 15 tahun. Tapi kemudian pada tahun 2021 jadi baru 10 tahun kalau nggak salah. Jadi dia harusnya 15 tahun tapi 10 tahun udah dibebaskan. Itu di zaman mana? Pak Jokowi. Gimana? Dibebaskan itu di zaman Pak Jokowi. Oh iya, di zaman. Ditahannya di zaman SBY. Iya. Ya. Tapi gini ceritanya. Abu Bakar Bashir ini adalah seorang tokoh yang sangat disegani, dihormati, tapi juga ditakuti pada saat yang sama. Ditakutinya karena keterkaitannya dia dengan terorisme itu. Sampai sekarang sebetulnya dia selalu menolak dituduh sebagai orang yang terlibat dengan ada sebuah gerakan namanya Jamaah Islamiyah. Iya, betul, ya. Jamaah Islamiyah. Dan Jamaah Islamiyah itu dianggap sebagai sebuah gerakan yang punya hubungan sama Al-Qaeda. Pernah ingat nggak Al-Qaeda apa? Apa? Kayak jaringan internasional. Ya, disebut jaringan terorisme internasional. Cuma kalau yang Jemaah Islamiyah ini kan jadinya ruang lingkupnya Asia Tenggara. Iya. Nah, ini yang bilang bahwa Abu Bakar Bashir itu adalah teroris itu adalah pertama-tama Amerika Serikat. Ya. Ya kita ingatlah, ini kan ada kaitannya dengan 9/11 dan macam-macam. Tahu nggak? Iya, 9/11. Pernah ingat nggak istilah itu? 9/11, 11 September. Itu ada pemboman di dua
Aku dulu pas madrasah pernah nonton Iya, filmnya. iya, Iya, iya. Untuk edukasi terorisme itu kita Iya. nonton film itu. Itu 2 menara di New York itu Iya, ditabrak ditabrak pesawat. oleh teroris, Iya, 2 pesawat Iya. dan itu mati ya. Yang tewas saya rasa ribuan orang Amerika waktu itu ya. Hmm. Nah, jadi Amerika memang lagi gencar-gencarnya pada awal 2000-an itu untuk melakukan pembersihan terorisme di seluruh dunia. Nah, di Indonesia waktu itu jadi ceritanya pada tahun 90-an itu ada orang, bukan ada orang, Abu Bakar Bashir itu memang sudah ini zaman Orde Baru ya. Dia udah menyuarakan semangat syariah itu. Oke. Ya. Nah, tapi ketika itu memang dia sampai tahap di mana dia mengatakan dia menolak Pancasila. Oh iya. Ya. Iya, iya. Ya. Oke. Jadi sekeras itu dia itu. Oke. Jadi dia harus menegakkan syariah, menolak Pancasila, menolak ini bendera, pengibaran bendera merah putih pengibaran bendera merah putih karena dia memang menganggap itu sebagai ya kayak menduakan Tuhan lah gitu. Harusnya kita tidak menghormati bendera, gitu. hormat pada bendera. Ya. Iya, jalan itu. Okay. Nah, ketika itu dia memang sudah lawannya kan Soeharto, dikejar kan. Nah, dia lari ke Malaysia. Nah, dari sanalah dia kemudian dikatakan mengembangkan yang namanya Jamaah Islamiyah. Oke. Kalau nggak salah, si Abu Bakar sendiri menolak bahwa dia disebut sebagai gembongnya Jamaah Islamiyah. Ya. Iya. Tapi ya itu yang terbentuk. Tuduhan seperti itu yang terbentuk. Kemudian terjadilah yang tadi pemboman demi pemboman. Termasuk pemboman teror di Indonesia. Masih ingat yang namanya teror bom Bali? Ya, itu saya lupa tahun 2000-an berapa gitu ya. Bom Bali itu 2002. 2002? Yang satu, bom Bali 1, 2002, bom Hotel Marriott 2003, bom Kedutaan Australia 2004, bom Bali 2 2005. Nah, ya. Jadi Anda lihat tuh ada rangkaian bom itu, teror itu. Ya. Nah, tidak pernah terbukti bahwa Abu Bakar Bashir terlibat dalam gerakan ini. Betul, dalam vonisnya juga bukan vonis karena kejadian bom Bali. Bukan, ya. Tapi dia itu memang bikin pernyataan-pernyataan yang bisa diinterpretasikan sebagai dukungan. Iya. Ya. Sehingga ada tuh tuduhan-tuduhan bahwa kalau nggak salah dia akhirnya ditahan karena dianggap menyuplai atau mendukung atau iya, bahkan katanya ada kata mendanai lupa. Gitu loh. Jadi he was not sepenuhnya involved, tapi dia itu adalah orang yang mensupport. Oke. Tapi yang jelas memang dia itu adalah orang yang sangat keras. Dan dia tetap mengatakan bahwa saya nggak terlibat dalam pemboman itu, dalam teror-teror itu. Tapi tetap pengadilan memutuskan bahwa dia bersalah. Oke. Dan jangan salah ya, orang kayak Abu Bakar Bashir ini gayanya bukan gaya Rizik Syihab gitu loh. Yang saya maksud. Maksudnya gimana? Gimana menurut Kalau Rizik Syihab tuh maksudnya yang keras gitu. Rizik Syihab kan keras banget. Tapi kita lawan. Rizik Syihab sama lumayan sama ya, menolak Pancasila gitu. Ya belakangan dia sih bantah kalau. Tapi dia nggak mau kalau kesalahan si Rizik kan gini, di FPI itu kan ada ADART-nya. Di ADART tahu kan ya? Dia menyebut ini dia adalah syariah. Syariah. Yang menurut pemerintah nggak boleh dong. Kamu harus prinsipnya adalah harus Indonesia gitu. UUD 45 lah, bla 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 gitu. Nah, kalau si Abu Bakar Bashir ini memang mengatakan bahwa enggak, memang harus pakai syariah. Kalau tadi tuh kalau Rizik cuma nggak mau menghilangkan misalnya di ADART dia dasar FPI adalah Islam gitu, dia nggak mau. Kalau ini emang bilang bahwa enggak, hidup ini memang harus dengan syariah. Orang Islam tuh harus dengan syariah. Jadi kalau dia diizinkan berdiri, dia bikin Majelis Mujahidin Indonesia. Nah, kalau itu ada ART-nya pasti bukan Pancasila. Pasti bukan UUD 45. Pasti ada Al-Qur'an. Ya.
Tapi itu kan sebetulnya bukan teroris kalau Iya. cuman itu. Nah, masalahnya seperti saya katakan tadi, dia itu dituduh sebagai salah satu gembong terorisme di Indonesia. Dan yang menuduh itu jangan salah, nggak main-main. Bahkan Amerika Serikat sendiri selalu menyebut nama Abu Bakar Bashir sebagai sebagai Iya. teroris. Langsung tuh orang Amerika ya. Apa? Langsung dari Amerika Serikatnya juga. Oh iya, Amerika kan memang perang melawan terorisme di dunia ini salah satu kekuatan utamanya adalah Amerika Serikat. Ya, yang ingin saya mau bilang bahwa ini adalah orang yang memang, jadi kalau di sini ada Jokowi di spektrum kiri lah misalnya, spektrum kanan di ujungnya adalah orang kayak Abu Bakar Bashir. Iya. Dan itu adalah orang yang kita sebut sebagai ideologinya. Bukan cuma praktek, tapi dia punya pemikiran tentang membangun negara melandaskan diri pada syariah Islam. Apakah dia menyerang gereja? Enggak. Dia enggak anti Kristen. Ya. Dia enggak anti gereja. Dia tidak melakukan itu. Yang dia lakukan tapi dia lakukan itu semua di bawah landasan bahwa kita harus menegakkan negara Islam. Bagi dia itu kewajiban. Oke. Jadi memang harusnya kita tidak bisa melihat Jokowi dan Abu Bakar Bashir berada di satu ruang yang sama. Atau nggak ketemu di tengah gitu, kayaknya itu Enggak. susah ya. Enggak. Harusnya. Dan Jokowi juga tidak berinisiatif untuk melakukan itu kan. Iya. Kan sekarang si Abu Bakar tuh sebenarnya udah selesai menjalani tahanannya, dia di rumah gitu ya. Tapi emang yang bahayanya karena dia itu dengan praktik dan ideologinya dia tetap membantah kalau dia itu terafiliasi dengan terorisme kan? Iya, dia bantah. Iya, bahkan yang aku cari tuh di tahun 2019 yang ada wacana pembebasan atau apa itu, dia itu menolak juga Deradikalisasi. ya itu dia. Iya. Karena dia membantah dia tuh terorisme kan. Enggak, saya memang enggak, saya enggak radikal, saya enggak teroris. Saya tapi percaya bahwa kita harus menegakkan syariah Islam. Nah, itu yang mungkin sampai dia bebas murni akhirnya, mungkin memang belum dia sadari itu. Mungkin itu yang bikin akhirnya takut ya, Bang. Orang-orang takut sekarang. Ya, biar gimana pun, ya itu kan tadi penjelasannya Abu Bakar. Tapi ada narasi yang mengatakan bahwa Abu Bakar itu teroris. Iya, jadi maksudnya orang-orang tetap takut nih orang membahayakan karena dengan praktik dia yang sangat kental dengan terorisme, dia nggak nyadar kalau dia itu membantah kalau dirinya itu teroris. Dia membantah, jadi bukan soal nggak sadar. Iya. Dia menganggap dirinya bukan teroris. Iya, aneh. Nggak bisa dibilang aneh. Kita kan juga nggak tahu persis. Iya. Cuma pengadilan menyatakan dia bersalah. Iya. Oke. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan kita adalah, nah sekarang kalau orang yang bukan seteroris dia, tapi se-ekstrim dia, kemudian bertemu dengan Jokowi, what would happen? Gitu kan pertanyaannya. Nah, kelihatan sekali. Nah, saya ingin tidak ingin berprasangka buruk. Kalau saya ya. Oke. Mungkin nggak dia sebagai orang tua merasa bahwa Pak Jokowi ini perlu dikasih nasihat, ya. Pak, Bapak, jadi udah 10 tahun nih, udah selesai. Sekarang saya datang ke Anda dan bilang bahwa saya datang ke Pak Jokowi dan bilang, Pak, belajar Islam deh. Tentu aja tadi saya bilang, itu ada kesan merendahkan kan, seolah-olah Pak Jokowi nggak belajar Islam. Padahal dari apa yang saya tahu, dia tuh sangat Islam. Walaupun definisi Islam tuh bukan sangat Islam tuh kan sangat subjektif juga ya, Bang. Maksudnya dalam artian ya untuk menurut Rizik, menurut siapa ya Jokowi itu jauh lah dari Islam. Tapi kan ini dia misalnya menegakkan kebenaran, anti korupsi, keadilan, keberpihakan terhadap rakyat kecil, ya, pemerataan segala macam. Itu kan sangat Islam kan? Sangat Kristen juga sih, sangat Hindu juga. Tapi poin saya adalah memang definisi kita tentang sangat Islam tuh ya memang bisa beda dengan mereka gitu ya. Nah, tapi kan yang nggak salah lah kalau ada orang seperti Abu Bakar Bashir dengan konsepsi dia, definisi dia tentang Islam, merasa bahwa Pak Jokowi ini udah memimpin Indonesia 10 tahun barangkali dengan baik gitu ya. Nah, sekarang di masa tuanya
ya belajarlah tentang Islam. Tapi yang aku lihat dari pertemuannya, Ustadz Abu juga ada sisip-sisipin yang kayak Ustadznya bilang gini, jadi kita di dunia ini waspada mengatur kehidupan dan negara kita dengan hukum Islam. Jadi maksudnya Iya. masih ada gitu kayak Pak Jokowi, negara kita tuh harusnya pakai hukum Islam Itu gitu. dia. Masih ada. Nah, ini Bagian iya. itunya masih ada, jiwa-jiwa Enggak, itunya. ini bagian ini menjadi semakin menarik karena gini. Kenapa dia ngomongin sama Pak Jokowi? Nah Ya, itu. kata dia gini, Pak Jokowi kalau bisa saya mau ketemu sama presiden juga, jadi kita ngobrol bertiga. Iya, karena Oke. kemarin dari keterangannya Pak Abu Bakar kan kalau interaksi soal nasihat ini ke Prabowo. itu baru bukan sebatas ya, baru mungkin langkahnya surat. Lewat surat katanya. Ya, tapi bahwa dia merasa perlu datang khusus ke Pak Jokowi, itu menunjukkan dia memandang Pak Jokowi itu masih menjadi orang yang punya peran penting di Indonesia. Ya kan? Kalau enggak kan memang dia coba aja langsung ke Pak Prabowo, walaupun kemungkinan untuk bisa ketemu Pak Prabowo-nya lebih kecil kan. Tapi ini secara khusus dia datang ke rumahnya Pak Jokowi, bukan cuma kirim surat. Datang. Tapi ketemu. Dan kelihatan sekali, saya justru nonton yang adegan di mana, bukan adegan, rekaman di mana Pak Abu Bakar Bashir, Ustadz Abu Bakar Bashir ini dihubungi oleh wartawan sesudah acara. Iya, ada. Ada kan? Iya. Dan nadanya kan sangat gembira ya. Iya, excited banget, Pak. Excited banget. Iya. Iya, di rumah Pak Jokowi tuh rame orangnya. Saya diterima, tapi cuma bisa 2 orang. Iya. Jadi kayak gitu. Kan artinya menunjukkan dia tuh bahagia dengan ketemu dengan Pak Jokowi. Nah, sehingga sekarang yang menjadi penting adalah membayangkan what would happen next. Apa yang akan dilanjutkan nih dari pertemuan ini. Saya sih merasa gini, barangkali ada bias saya sebagai pendukung Jokowi ya. Pak Abu Bakar Bashir itu memang melihat bahwa Pak Jokowi setelah selesai dia memimpin Indonesia selama 10 tahun, dia nggak akan kembali ke rumah dulu. Ngerti nggak maksud saya? Dia nggak akan memilih untuk menjadi seorang kakek menimbang cucunya, jangan netes gitu ya di rumah, jalan-jalan, nggak tahu lah ngapain sama Bu Iriana ya, spend masa-masa tuanya tanpa politik. Saya rasa enggak, dan saya rasa memang Pak Jokowi tidak akan melakukan itu. Pak Jokowi kelihatannya tetap akan berada dalam dunia politik dan tetap akan memainkan peran besar dalam hal politik di Indonesia. Tidak mesti ini berarti bahwa dia sedang akan mengarahkan Pak Prabowo atau apapun, nggak gitu. Tapi dia ini sedang menjadi pelaku politik yang harus dilihat, didengar, diperhatikan langkah-langkahnya. Apalagi kan Pak Jokowi udah bilang, saya akan sepenuhnya berada di belakang Prabowo Gibran satu partai PSI. Ya. Dan ini barangkali yang menjelaskan kenapa sekarang semakin banyak, kalian tahu ya, PSI ini lagi tahap yang menarik nih. Ada begitu banyak tokoh-tokoh dari berbagai partai lain yang memilih sekarang berada di PSI. Gabung dengan PSI. Paling tidak kita dengarkan kemarin tuh dari Nasdem ya. Tapi juga dari PDIP sendiri. Ya. Dan ada dari mungkin partai-partai lain. Bahkan orang-orang yang selama ini terkenal juga kritis atau kritis lah terhadap pemerintah Jokowi. Jadi mereka merasa kita gabung aja sama PSI. Jelas ini karena ada faktor Jokowinya, ya. Padahal Jokowi bukan siapa-siapa ya, bukan presiden, bukan menteri, bukan siapapun. Dia adalah warga negara biasa kayak kita. Tapi rupanya orang-orang memang melihat bahwa dengan adanya Jokowi di PSI, ini akan menjadi sebuah kekuatan besar. Dan karena itulah si Abu Bakar Bashir merasa perlu datang dan memberi nasihat. Tentu aja saya berharap dia jangan kasih nasihat kayak tadi kamu bilang ya, syariah Islam gitu kan. Allah Islamnya. Iya.
Kan udah. Iya enggak, maksudnya Maksudnya lagi. jangan itu terus Oh, diterus-terusin iya. atau Pak 9 Jokowi pertemuan. iya di 9 pertemuan. Pak Jokowi, saya yakin sih Pak Jokowi sangat firm dalam hal Iya. ini. Tapi yang wartawan yang Bang Ade bilang itu kan berkali-kali nanya respon Pak Jokowi gimana, dinasehatin respon Pak Jokowi gimana, ya dia iya saja kayak gitu. Iya, Kata iya, Abu iya. Bakar. Mendengarkan saja, iya aja. Iya. Oh jadi iya doang Pak, ya iya aja. Ya, tapi kan itu bentuk ya respect Iya, dari Pak respect, Jokowi juga. iya. Oh iya, Pak Jokowi khas begitu. Dia tidak akan mungkin menyakitkan hati orang lain dengan Betul, jawaban-jawaban iya. yang nggak pantas. Betul. Dia akan, ya, tapi dia tuh juga tidak menolak. Jadi saya rasa dia orang yang punya empati yang sangat tinggi ya. Mm. Jadi ya kan cara dia misalnya membimbing Pak Abu Bakar ke mobilnya, Iya. ditungguin di pintu mobilnya sampai dia jalan. Mm. Ya, jadi betul-betul dihormati sebagai seorang tokoh. Dan Pak Jokowi juga bilang kan, ya kok Pak Abu Bakar yang datang gitu iya. ya. Kan Kenapa- dia ngomong gitu Kenapa kan. nggak saya aja yang ke pesantren? Nah gitu kan ya. Tapi ya kalau lo kan juga apa sih yang tadi kamu bilang, malah menimbulkan Iya malah rame. Malah ya, rame. Kalau Pak Jokowi duluan. ya. Jadi saya rasa itu adalah sebuah respons yang sangat bijak ya dari Pak Jokowi ketika Pak Abu Bakar datang, dia cuma bilang iya. Iya. Monggo Pak. Tapi ini sebuah babak baru seperti saya katakan tadi. Mungkin nggak nih? Ya kan PSI selama ini dikenal sebagai partai yang nggak pernah lah dianggap sebagai partai Islam kan? Iya. Nggak pernah. Ya bahkan sebagian menuduh PSI itu sebagai partai Yang- Kristen atau partai anti Islam ya. Ya kalau Jokowi anti Islam, PSI juga anti Islam gitu kan? Kan itu terjadi kan? Maksudnya orang Indonesia ini kepengennya tuh Bang, yang orang tuh jelas kan gini ya. Ini flashback pemilu Bang, karena dulu itu di lingkungan sekitar aku juga ada gerakan di mana emang orang Islam itu perlu juga untuk memilih pemimpin yang memang orang Islam, dan karena semuanya kandidatnya orang Islam, yang dipilih adalah orang yang kelihatan Islamnya. Iya. Oke, Dalam iya, artian maksud aku ini bukan penistaan agama ya, tapi maksud aku kan aku tuh merasa gini ya, karena dalam kita beragama Islam ibadah tuh privasi. Aku Iya. merasa ibadah tuh privasi Benar, gitu. iya, Aku tuh jelas. nggak, jujur aku tuh kalau misal Bang Ade nanya abis dari mana, dari atas Bang, padahal kan dari atas tuh Sholat. gitu kan, kayak gitu. Ngaku sholat aja nggak bisa, gimana nih? Gak tahu ngapain aja lihat. Dan aku ngerasa kayak aku jadinya bisa ngerasain gimana Pak Jokowi juga mungkin ada tuh nggak pengen Iya. ngeliatin itu juga gitu. Iya. Itu khas Indonesia sih. Iya. Dan sebenarnya yang mengatakan private itu kan sebenarnya orang Barat. Mm. Tapi kita sebenarnya juga mengakui nih, emang cara kita sholat, cara kita berpuasa, cara kita berdoa gitu ya, Iya. itu ada urusan orang lain yang enggak lah. Iya, nah Hmm. itu dia makanya kenapa PSI dan Pak Jokowinya juga dinilai anti Islam. Ya karena emang nggak kelihatan Islamnya. Gitu Iya. Bang maksud aku. Dan gitu salahnya kita, bukan salahnya kita. Dan kami ini di PSI kan memang diajar untuk berbicara jujur. Jadi kalau kami menganggap nggak bisa dong, misalnya gini, pelarangan gereja, ya. Kan PSI jelas-jelas berada di kubu terdepan untuk membela gereja kan. Iya, Sementara partai lain mungkin tidak melakukannya, diem. kan. Nah tapi kami melakukannya bukan karena kami anti Islam dong. Kami membela gereja. Masa kami jadi anti Islam atau PSI jadi anti Islam? Padahal kan harusnya yang dilihat dari sudut pandang lain adalah ya pro toleransi, Iya, merawat keberagaman yang Keberagaman, menjadi identitas Indonesia. betul. Nah, jadi ini sekarang tiba-tiba datanglah seorang yang dituduh teroris itu. Yang saya selalu mengatakan, saya dulu pernah menulis pada saat dia dinyatakan bersalah sebagai teroris di media, saya bilang nggak bisa dong, ini kenapa dia dibilang dia teroris? Karena kalimat dia cuma mengatakan sesuatu yang menyebabkan orang menyimpulkan bahwa dia teroris. Kemudian ada seorang saksi, kalau nggak salah namanya Umar Faruk atau apa, itu yang memang bilang bahwa iya si Pak Abu Bakar Bashir itu dia ketahui sebagai orang yang terlibat dalam jaringan Al-Qaeda itu. Tapi kan omongan satu orang, si Faruk itu ya. Dan itu yang dipakai Amerika untuk menuduh bahwa Abu Bakar Bashir itu adalah teroris.
Saya sampai sekarang percaya bahwa dia itu bukan tipe yang teror gitu loh, Ya. yang membunuh, membom dan seterusnya. Anyway, biar gimana pun inilah sebuah pertemuan yang ya mudah-mudahan bergerak ke arah yang lebih baik ya. Amin. Tapi saya percaya Jokowi tetap tidak akan meninggalkan dukungan dia terhadap toleransi, Betul. keberagaman, Itu yang aku terhadap yakini demokrasi. juga. Ya. Kamu yakin? Yakin. Yakin. Oke, karena kita buzzer semua. Eh, Oke, Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Stay tune terus di Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. bye.